Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setrio Rampoji dengan NIM A1C025184 bersama rekan saya. Saya Navara Ziltanin dengan NIM A1C025197. Di sini kami akan menyelesaikan persoalan matematis, integral, dan turunan. Di sini kami mendapatkan soal nomor 2 dengan subbab teknik integrasi dengan metode substitusi. Langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik integrasi dengan metode substitusi. Metode substitusi ini adalah salah satu teknik dalam kalkulus integral yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk integral yang rumit menjadi bentuk yang lebih mudah dihitung. Dengan cara mengganti suatu bagian fungsi ke variabel baru, biasanya U. Nah, teknik ini biasanya digunakan dalam suatu integral terdapat sebuah fungsi dan turunan dari fungsi tersebut juga muncul di bagian lain integral, misalnya di pembilang atau bersama diferensialnya. Di sini terdapat soal dalam produksi biofuel berbasis mikroalga di sebuah bioreaktor. Laju pertumbuhan biomasa sangat bergantung pada waktu dekomposisi nutrisi. Laju pertumbuhan biomasa dalam kilo per hari diproyeksikan mengikuti model matematika turunan W per turunan T sama dengan 160 T per T kuadrat ditambah 4 dalam kurung kuadrat. Jika berat awal mikroalga saat kultur dimulai T sama dengan 0 adalah 25 kilo, tentukan rumusan berat biomasa mikroalga fungsi W pada T pada hari ke T. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui di soal, yaitu adalah turunan W terhadap T. Maka untuk mengubahnya ke dalam bentuk fungsi awalnya, kita harus melakukan integral. Nah, kenapa sih harus kita lakukan integral? Di sini, kalau misalkan diketahui sebuah turunan adalah 2T. Nah, untuk mengubah ke fungsi awalnya, maka kita harus melakukan integral. Integral 2T. Integral 2T itu sama dengan 2T pangkatnya, pangkat 1 ditambah 1 ditambah 1 per yang di sini 1 ditambah 1 juga. Maka kita mendapatkan hasilnya T kuadrat. Nah, T kuadrat di sini ketika kita turunkan, dia hasilnya seperti yang di atas ini, yaitu 2T. Maka di soal ini kita karena yang diketahui adalah laju pertumbuhan atau turunan W, maka di sini kita turunkan untuk mengetahui fungsi awalnya dengan cara mengubahnya ke bentuk integral. Nah, kita jadikan integral terlebih dahulu. Kan dt. dt di sini menunjukkan variabel yang sedang kita integralkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusi atau kita misalkan. Nah, kita misalkan di sini kita coba eh, T kuadrat plus 4 di sini. Nah, T kuadrat plus 4 kalau kita misalkan sebagai U. Kuadrat plus 4. Nah, kita turunkan U-nya menjadi DU sama dengan 2 ke depan dan 2-nya kita kurangin 1 menjadi 2T. Jangan lupa dikalikan dt. dt di sini untuk mengetahui variabel yang sedang kita turunkan. Nah, kalau sini udah mendapatkan seperti ini. Biasanya yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih bukan 160T di sini yang kita misalkan sebagai U. Sekarang kalau kita misalkan 160 di situ sebagai U, 160T, maka turunannya itu menjadi 160 dt.
Menjadi masalah adalah di bawahnya masih ada variabel T, sedangkan turunannya 160 dt, maka menjadi lebih sulit. Maka di sini kita memakai yang ini, misalnya U sama dengan T kuadrat plus 4. Nah, kita kalau sudah, kita masukkan, kita substitusi. Nah, di sini kan kita mau mensubstitusi si DU di sini. Maka untuk kita substitusi, maka 160 di sini kita ubah bentuknya, bentuknya kita pecah menjadi 80 dikali 2 dikali 2 dikali 2T dikali DT di sini. Per ini langsung masukin aja T kuadrat plus 4. Kita substitusi yang U di sini menjadi U kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukin lagi si turunan U-nya. Di sini 80 bisa kita keluarkan karena dia adalah koefisien, karena dia adalah konstanta, maka dia tidak terikat dengan U-nya. Nah, di sini dia bisa kita keluarkan dari integralnya. Di sini menjadi 80 integral dikali integral 2T kali dt itu adalah du U pangkat 2 dikali du, karena kita masukin substitusi yang ini menjadi du. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita ubah lagi dengan 80 tetap integral U kuadrat. Di sini kita, kalau kita pengen naikkan, maka eh, menjadi U pangkat min 2. Jadi U pangkat min 2 dikali du. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat di sini. Rumusnya itu dari, kita coba dari yang pasti, itu 1 sama dengan 1. Karena di sini 1 sama dengan 1, kita yang satu sebelah sini coba kita ubah menjadi bentuk U pangkat 0. Nah, pangkat 0 ini kan sama dengan 1, semua yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita ubah lagi U-nya menjadi U pangkat 2 dikali U pangkat min 2. Karena basisnya sama, maka kalau pangkat dikali pangkat basisnya sama, kita tinggal menjumlahkannya. Maka di sini tetap hasilnya sama dengan 1 juga. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa 1 per U kuadrat sama dengan U pangkat min 2. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, kita lihat nih, supaya lebih mudah diintegralkan, kita jadikan bentuk yang seperti tadi ini. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya itu adalah eh, kita ubah dari integral ini, kita pisah bentuknya.
supaya tidak jadi integral lagi. Itu dengan cara melepasnya. Nah, gimana cara kita supaya melepas si integral ini? Caranya adalah pangkat min di itu sama dengan pangkat min 2 plus 1 dibagi pangkatnya min 2 kita tambahkan 1 sama dengan min u pangkat min 1. Nah, kita masukin ke sini kali min pangkat min 1 kali du. Du-nya sudah, karena sudah dilepas maka du di sini udah hilang. Kita jadi kita tambahkan c. Kenapa integral di sini ditambahkan c? Karena kalau sebuah turunan misal tadi 2t plus 4, nah kalau kita misal ini kita turunkan 2t kuadrat plus 4 sama dengan 4t 4t, dan kita tidak, dan variabel 4 ini dan konstanta 4 ini kita tidak ikut diturunkan karena 4 di sini sama dengan 4t pangkat 0, dan 0 ke depan jadi plus 0, di sini tidak diikutkan. Maka dari itu di sini integral harus ada plus c, atau c di sini adalah konstanta. Nah, kita ubah lagi bentuknya. Nih, kalau udah menjadi seperti ini, kita ubah bentuknya 80 per, nah, balik lagi ke awal ini, pakai yang rumus ini. Kita jadikan ke bawah, itu U pangkat 1 atau U saja. Jangan lupa minusnya. Plus C. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita mengetahui bahwa T tadi, U tadi adalah sama dengan T kuadrat plus 4. Maka kita substitusi di sini. U-nya kita ubah lagi menjadi bentuk T dengan min 80 per T kuadrat plus 4 ditambah C. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Yaitu mencari konstanta C. Gunakan pada kondisi awal di soal, yaitu ketika T-nya sama dengan 0, maka beratnya adalah 25 kg. Artinya, saat T sama dengan 0, berat biomasa adalah 25. Nah, di sini kita lakukan ketika ketika T sama dengan 0, maka 25 di sini sama dengan min 80 per T kuadrat plus 4. Oh ya, T-nya kita ubah menjadi 0 karena ketika T sama dengan 0 plus C. Nah, di sini menjadi 25 min 80 dibagi 4 sama dengan min 20. Min 20 kita pindah ruaskan menjadi plus 20.
sama dengan C. Maka C di sini sama dengan 45. Nah, di sini 45 sama dengan C. Maka langkah selanjutnya adalah masukkan nilai C ke persamaan yang ini. Kita masukkan nilai C-nya. C terhadap T. Dan ini 40, kan C-nya 45, kita pindahkan ke depan saja. 45 kurang 80 per T kuadrat plus 4. Nah, di sini kita mendapati bahwa persamaan biomasa adalah fungsi W terhadap T sama dengan 45 dikurang 80 T kuadrat plus 4. Jadi ini adalah rumusan terakhirnya sudah kita dapati. Artinya di sini bahwa kalau kita ingin mengetahui kalau fungsi W itu T-nya sama dengan 4, maka di sini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. 45 dikurang 80 per 4 kuadrat plus 4. Hasilnya menjadi 80 dibagi dengan 20, yaitu 45 dikurang 4 sama dengan 41. Kita nah di sini kalau misal T sama dengan 4, maka hasilnya 41 kilogram. Dan dari persamaan ini kita juga bisa mengetahui kalau ketika T di sini kita mendekati hingga atau kita coba dia menjadi 1000, 2000, 3000, maka semakin besar T di sini, dia akan mendekati 45 di sini. Maka berat maksimum dari biomasa atau berat maksimum dari biomasanya itu adalah 45 kilogram. Itu adalah berat maksimumnya yang kita dapati dari persamaan ini. Pada hasil akhir ini dapat disimpulkan bahwa metode substitusi membantu menyederhanakan integral yang awalnya rumit menjadi lebih mudah dihitung. Setelah mencari konstanta C menggunakan kondisi awal, diperoleh persamaan berat biomasa mikroalga, fungsi W terhadap T sama dengan 45 dikurang 80 per T kuadrat plus 4. Dengan persamaan ini, kita bisa mengetahui berat biomasa mikroalga pada hari ke-T. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ada Farazi Altanin. Saya Satrio Rambuaji. Semoga video yang kami telah berikan atau kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.